komando di situ. Karena mustahil seorang admin media sosial kemudian melakukan cuitan terkait dengan hashtag tanpa ada perintah. Kita tahu bahwasannya Kementerian Pertahanan diisi oleh banyak TNI militer aktif dan masih bernuansa militer dan ada unsur komando di situ. Jadi kemudian kami melihat perlu ada evaluasi secara menyeluruh, melihat apakah kemudian benar ada penggunaan fasilitas negara, terutama ada unsur komando di situ untuk menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan salah satu paslon tertentu. Jadi menurut koalisi ini ada perintah. Ya, kami menilai itu perlu dilihat gitu ya secara struktural dan kami menilai ada indikasi gitu terkait dengan unsur komando di situ. Siapa mau sebagai menteri? Ya, kita bisa melihat bahwasannya salah satu akun Kementerian Pertahanan adalah digunakan sebagai akun media komunikasi dan petingginya adalah Prabowo. Kita bisa melihat indikasi seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ada tambahan atau kami akan melanjutkan terkait dengan pelaporan. Aku akan menjawab terkait dengan tanggung jawab dari sebuah kementerian. Itu sebenarnya harus berada paling tinggi itu oleh menterinya sendiri. Dan sayangnya menterinya yang melakukan, kementerian yang melakukan dugaan kecurangan pemilu dengan melakukan kampanye melalui akun media sosial milik pemerintah atau merupakan salah satu dari properti pemerintah, itu adalah salah satu menjadi pasangan calon dalam pemilu 2024. Jadi kalau kita mau menagih tanggung jawab atas permasalahan ini, kita harus langsung menagih kepada pasangan calon nomor 2 yang juga merupakan sekaligus masih berstatus sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kalau kita mau menarik lebih jauh lagi, kita harus meminta tanggung jawab Presiden Joko Widodo yang merupakan kepala tertinggi dari seluruh kementerian yang ada di Indonesia. Mas, barang bukti yang dibawa selain screenshot Twitter ada apa lagi, Mas? Kita juga memiliki rangkaian kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh Menteri Pertahanan dan juga pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab menjadi administrator di akun sosial media dari Kementerian Pertahanan. Terus Mas, ini kan katanya pelaporan ketiga, pernah ada pelaporan juga sebelumnya. Apakah pelaporan sebelumnya juga terkait dengan Prabowo Gibran juga atau seperti apa? Oke. Terima kasih bahwa kami dari koalisi tidak hanya menyerang salah satu paslon atau kami hanya berpihak pada salah satu paslon, tetapi apapun pelanggaran baik yang dilakukan oleh paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kami atas nama masyarakat sipil akan melaporkan dugaan kecurangan itu tanpa melihat dari latar belakang paslon. Akan tetapi karena dalam hal proses kepemiluan ini atau proses pemilu presiden dan wakil presiden ini, nuansa petahana itu kita dapat melihat ada di mana, dan dalam hal ini kekuasaan sedang memihak kepada siapa kita melihat. Oleh karena itu tidak salah kalau misalkan publik lebih melihat pada salah satu pasangan calon. Akan tetapi kami berkomitmen untuk melakukan apabila teman-teman juga menemukan kecurangan terhadap pelanggaran pemilu, silakan lapor ke kecuranganpemilu.com dan di situ akan menjadi alat bagi pengontrol teman-teman atau masyarakat semua agar semua kecurangan yang ada, misalkan di kecurangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu bisa kami laporkan ke Bawaslu. Terima kasih. Mas, ini kan udah beberapa kali pelaporan. Apakah pelaporan yang sebelumnya sudah ditindaklanjuti dan pelaporan hari ini apakah optimis akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu? Oke. Tentu itu menjadi hal yang penting bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti ini, apalagi kami dari Koalisi Masyarakat Sipil sudah terdaftar di Bawaslu dan kami sudah menjadi pemantau yang diakreditasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu harapan kami Bawaslu juga menindaklanjuti. Kalaupun kemarin belum ditindaklanjuti, tentu itu menjadi evaluasi bagi Bawaslu bagaimana kinerja Bawaslu dalam proses pemantauan dan pengawasan. Mas tadi bilang ada nuansa petahana yang berpihak ke salah satu calon. Tapi maksudnya mengarah ke Pak Jokowi. Kami tidak akan mengarah kemana, akan tapi publik juga sudah tahu bagaimana proses pencalonan di tahun 2024. Terima kasih, Mas. Pak. Kami sepertinya ini tidak masuk pada pidana karena di peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 itu diatur itu ada sanksi berat, sanksi ringan, dan sanksi sedang. Dan sepertinya kalau kita lihat di peraturan Bawaslu itu adalah sanksi berat. Pak mau nanya, kalau beberapa pejabat daerah kan melakukan ini apa
pelanggaran dengan mempromosikan paslon 2. Nah itu di daerah apakah juga ada laporan serupa? Kayak contoh di Medan. Tentu, kalau misalkan teman-teman di daerah punya datanya, kami sangat siap untuk melakukan advokasi itu. Tentu alat yang sudah kami susun, yakni peta kecurangan, bisa diisi di situ dan kemudian bisa mendetailkan kronologis yang sudah ada dan kami bisa bertindak. Kalau misalkan itu belum, ya tentu itu menjadi tugas kami semua atau kita semua untuk mendalami terkait itu. Mungkin bukan diharapkan agar dibatalkan, tapi kita sedang melakukan pengujian independensi dari lembaga penyelenggara pemilu kita. Apakah mereka berani melakukan penindakan, baik itu memberikan sanksi ringan, sedang maupun berat terhadap semua pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Jadi ini semuanya adalah upaya kami untuk melaporkan kecurangan, tetapi kita serahkan kembali kepada Bawaslu yang nantinya akan memberikan sanksi kepada paslon 1. Saya belum tahu. Mas berarti terlapornya Kemenhan? Terlapornya adalah ya Kemenhan dan pengelola akun dari Humas akun tersebut. Karena kalau kita lihat di akun itu kan terlihat jelas kan bahwa dikelola oleh Biro Kehumasan Kementerian Pertahanan. Sudah cukup ya? Terima kasih.